Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya Nur Rohmat akan melakukan percakapan praobservasi dengan Bu Ririn Ariyanti, yaitu teman sejawat saya, yaitu Bu Ririn, akrab dipanggil oleh anak-anak dan Bapak Ibu guru. Pada kesempatan siang hari ini akan melaksanakan praobservasi. Pada kesempatan siang hari ini kita simak kegiatan saya dengan Bu Ririn. Selamat siang Bu Ririn. Ya, siang Pak Rohmat. Ya, terima kasih untuk Bu Ririn waktunya pada kesempatan siang hari ini untuk menyempatkan waktunya bersama saya. Kita akan melaksanakan percakapan ya Bu Ririn, kaitannya dengan praobservasi sebelum nanti Bu Ririn melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melakukan kegiatan observasi kelas. Terima kasih Bu Ririn. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan sebelum nanti ada observasi kelas Bu Ririn nantinya di kelas Ibu. Yeah. Terima kasih. Untuk yang pertama, Bu Ririn di kelas 5 ini nanti kaitannya akan memperagakan pembelajaran mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran matematika Pak. Matematika, terima Yeah. kasih. Nanti sekiranya akan dilaksanakan hari apa Bu? Jam berapa Bu? Hari Rabu pukul 7. Terima kasih Hari Bu Ririn. Sudah menyiapkan waktu dan jamnya yang luar biasa. Yang pertama, dari pembelajaran Bu Ririn tadi untuk matematika, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh Bu Ririn untuk matematika tersebut apa Bu Ririn? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas 5 itu yaitu menghitung keliling persegi dan persegi panjang Pak. Oh, berarti kaitannya dengan menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Berarti ini sangat kompleks sekali, yaitu di kelas 5 itu awal-awal memangnya kita harus melakukan kegiatan kaitannya dengan keliling untuk dasar. Nanti di kelas 6 kaitannya dengan ada volume, ada luas, ya seperti itu. Terima kasih Bu Ririn, luar biasa untuk persiapannya. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran tadi mengenai keliling tadi, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Ririn kira-kira apa Bu Ririn? Area yang akan saya capai pada anak-anak itu yang pertama, peserta didik dapat menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Untuk yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan penghitungan keliling pada persegi dan persegi panjang dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti selain Bu Ririn nanti melakukan pembelajaran untuk kegiatan yang ada di sekolah ini, berarti Bu Ririn juga melaksanakan kegiatan yang sekiranya nanti dipraktekkan bisa dikerjakan di rumah ya, diaplikasikan di rumah ya. Berarti nantinya kan anak-anak bisa menghitung misalnya kok keliling dari lapangan, bisa berlari itu berapa gitu. Berarti nanti Bu Ririn juga bisa melakukan kegiatan di luar kelas ya Bu ya. Berarti di luar kelas, jadi anak itu senang ya Bu ya. Nanti istilahnya nanti kita ajak kejutan misalnya di lapangan atau di mana jalan-jalan, misalkan di lapangan sana ya Bu, di lapangan Pancoran sana misalkan untuk menghitung voli tapi tidak diberitahu. Intinya yang pertama jalan-jalan dulu seperti surprise, berarti luar biasa Bu. Jadi memang kita dituntut untuk di kurikulum ini ya, Merdeka itu harus memang anak itu senang ya. Jadi kita fokus pada anaknya biar aktif seperti itu, luar biasa Bu Ririn. Jadi selain di sini Bu Ririn di kelas mengenai kegiatan yang secara keilmuannya tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, luar biasa Bu Ririn. Nanti kita lihat nanti pasti luar biasa ini kegiatannya. Jadi untuk yang area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ririn seperti itu. Kemudian untuk strateginya Bu Ririn yang ingin dipersiapkan seperti apa nantinya sebelum? Yang sudah saya persiapkan itu yang pertama penggunaan model pembelajaran yang sesuai dalam
pembelajaran yang nantinya akan saya laksanakan. Untuk yang kedua itu penggunaan media yang cocok pada saat pembelajaran itu. Iya, berarti sudah nanti Bu Ririn akan menyesuaikan dengan pembelajaran itu dan medianya sekiranya dibuat semenarik mungkin ya Bu untuk anak-anak agar nanti pembelajaran itu bisa interaktif dan anak itu happy seperti itu, jadi tidak terasa. Ya, luar biasa Bu Ririn. Untuk strateginya memang kita sebagai pendidik dituntut untuk membuat pembelajaran yang luar biasa yang membuat anak-anak itu happy, senang, dan nantinya hasilnya akan luar biasa. Ini adalah salah satu kegiatan kami dengan Bu Ririn berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan observasi kelas. Di kegiatan yang pertama ini itu adalah pra-observasi sudah kita laksanakan. Nanti kita akan melakukan observasi dan nantinya setelah observasi kelas kami akan melaksanakan juga yaitu kegiatan pasca observasi. Demikian kegiatan pra observasi yang kami laksanakan dengan Bu Ririn. Terima kasih. Nanti Bu Ririn kita jumpa lagi di observasi kelas. Setelah itu nanti kita di pasca observasi. Terima kasih Bu Ririn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang ini saya Nur Rahmat akan melaksanakan percakapan dengan Bu Ririn Rianti kaitannya dengan pasca observasi kelas nih Bu. Karena Bu Ririn telah melaksanakan observasi kelas yang kemarin sudah saya berikan penilaian di kelas, dan pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan yaitu percakapan kaitannya dengan pasca observasi. Terima kasih untuk Bu Ririn untuk waktunya. Kemudian di sini kita ditemani juga oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Erni yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah bisa hadir rawuh dalam keadaan sehat dan luar biasa. Langsung saja Bu Ririn ya untuk agar kita bisa berbincang kaitannya dengan pembelajaran Bu Ririn kemarin. Yaitu yang pertama kaitannya di sini Bu Ririn kemarin kan sudah melaksanakan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin Bu Ririn bisa menggambarkan bagaimana refleksi dari Bu Ririn setelah melaksanakan pembelajaran pada Rabu waktu itu kemarin ya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Di sini saya akan mencoba membuat sebuah refleksi, yaitu refleksi dari hasil pembelajaran yang saya laksanakan kemarin, yaitu yang pertama refleksi yang harus saya lakukan tuh mengenai media pembelajaran. Nah, di sini saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih baik agar anak-anak itu bisa menarik dalam pembelajaran. Dalam mengikuti pembelajaran itu bisa lebih menarik. Kita harus bisa menggunakan media-media yang sesuai untuk pembelajaran, menyesuaikan materi yang kita ajarkan. Untuk yang kedua itu kita harus bisa menggunakan model pembelajaran yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran yang kaitannya dengan materi-materi yang akan kita ajarkan, seperti itu Pak. Jadi setelah melaksanakan observasi atau pembelajaran kemarin, Bu Ririn sudah melaksanakan kaitannya dengan alat peraga atau apakah? Ya, itu media pembelajarannya itu sudah bagus. Mungkin Bu Ririn kurang puas, mau ditingkatkan lagi ya Bu ya. Bisa meningkatkan lagi agar anak itu lebih tertarik dalam pembelajaran kita. Iya, pastikan sudah memenuhi target, tapi tetap ada kepingin lebih bagus lagi ya Bu ya, seperti itu. Kemudian untuk kesesuaian pembelajaran dengan apa yang diharapkan oleh anak-anak itu harus sesuai ya, klop seperti itu. Jadi kan
Bu Ririn merasakan oh mungkin ada beberapa anak yang istilahnya kurang cocok seperti itu ya. Berarti kan perlu penyesuaian yang namanya pembelajaran yang dilaksanakan. Bu Ririn kan kemarin juga sudah berdiferensiasi, kemudian sudah melaksanakan praktik baik juga di situ, luar biasa. Dan memang kita jadi guru harus istilahnya berinovasi ya Bu Ririn. Jadi kita tidak puas dengan yang kita laksanakan, ingin ditingkatkan lagi ya, seperti itu, luar biasa. Jadi kita harus selalu berinovasi agar anak-anak itu bisa makin tertarik, dan kita juga sebagai guru jadi bisa lebih kreatif. Iya, kreatif, memacu kita untuk berpikir kita. Oh, bagaimana nanti caranya agar anak-anak lebih tertarik lagi seperti itu dalam pembelajaran ya, luar biasa Bu Ririn. Kaitannya dengan refleksi. Mungkin Bu Ririn ada kendala misalnya dengan anak, ada beberapa anak kelihatannya kemarin ada kendala. Mungkin Bu Ririn bisa mengamati kendalanya itu kaitannya dengan apa Bu kemarin Bu? Kendala yang ada di dalam kelas tersebut itu karena memang ada salah satu anak Pak yang dalam pembelajaran matematika itu dia kurang begitu memahami ya. Untuk dalam perkalian, karena dalam penghitungan keliling itu kan kita harus bisa awalnya dari perkalian itu kan harus sudah hafal di luar kepala. Dan anak ada beberapa anak yang memang dia itu tidak menguasai perkalian Pak. Jadinya dia kan untuk menghitung keliling itu kan sangat sulit sekali. Ya, itu kendala yang kami temukan pada saat pembelajaran tersebut. Mungkin Bu Ririn mengalami hal yang pernah saya rasakan juga di sini di kelas 5. Mungkin itu selalu ada 1 atau 2 anak itu yang seperti itu ya Bu ya. Jadi kita di kelas tinggi itu perkalian. Tapi ada tantangannya hal-hal yang seharusnya sudah bisa, sudah tuntas tapi belum tuntas. Anaknya tidak ABK ya Bu, tapi dia punya istilahnya sebenarnya dia mampu Pak, tapi karena ya itu terkadang dia itu malas atau bagaimana itu kan kadang juga menjadi kendala untuk anak belajar. Jadi kita itu di sini harus istilahnya cerdik ya Bu, mencari ramuan istilahnya racikan yang cocok untuk anak yang seperti itu. Jadi kita kan istilahnya pembelajaran berpihak pada murid tapi tidak istilahnya malu meninggalkan yang tadi mengalami kendala seperti itu ya Bu ya. Jadi kita dituntut untuk pembelajaran itu untuk semuanya berarti seperti itu. Kemudian Bu Ririn kaitannya dengan topik yang disampaikan Bu Ririn kaitannya dengan perhitungan keliling persegi dan persegi panjang kemarin itu mungkin dalam penyampaian kemarin anak-anak yang sekiranya Bu Ririn anggap yang secara umum ya, yang kurang mampu itu di aspek apanya Bu Ririn ya? Pada saat itu anak-anak itu pada itu loh Pak, pengaplikasian pada saat menghitung keliling tapi dalam kehidupan sehari-hari itu. Anak itu sangat kesulitan pada saat menghitung bagaimana mengaplikasikan penghitungan keliling itu digunakan untuk menyelesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti itu anak itu sangat masih ada yang beberapa itu memiliki kendala, dia kebingungan bagaimana cara menghitungnya seperti itu. Berarti itu perlu adanya tindak lanjut Bu ya. Misalnya di rumah punya istilahnya kelompok kecil atau nanti bisa tugas gitu untuk anak-anak, kemudian juga Bu Ririn bisa tindak lanjutnya di sekolah Bu ya, misalnya di halaman sekolah ataupun di sekitar sini yang ada istilahnya bisa digunakan untuk cara menghitung ya yang sekiranya bisa digunakan untuk mencari keliling seperti itu ya Bu ya. Jadi pasti kaitannya kendalanya seperti itu, perlu adanya perbaikan atau tindak lanjutnya juga seperti itu. Kemudian selain yang saya tanyakan ini, mungkin Bu Ririn punya catatan-catatan kaitannya hal yang berkaitan dengan akademik anak, pembelajaran, kemudian kaitannya dengan penilaian sikap Bu. Di kelas mungkin Bu Ririn punya catatan-catatan kecil yang kaitannya bisa ditingkatkan lagi mungkin untuk
anak-anak seperti itu? Untuk penilaian sikap kemarin karena kita belajarnya itu dengan kelompok Pak ya, Iya. itu saya terlihat dari disiplin, kerjasama. Nah, dari beberapa kelompok ada hanya yang namanya anak Pak ya, dalam berkelompok kan tidak mungkin langsung semuanya itu bekerja sama untuk mengerjakan. Iya. Itu ada salah satu kelompok yang mereka itu hanya mengandalkan yang istilahnya di situ ada ketua kelompok Pak. Iya. Jadi salah satu anak ini satu kelompok ini hanya mengikuti saja, yang lainnya itu hanya dompleng istilahnya seperti itu. Tapi dengan adanya motivasi ya dari saya, bagaimana mereka harus bekerja sama dalam kelompok. Nah, dari situ, dari yang awalnya mereka itu dalam satu kelompok tidak bekerja sama dengan baik, tapi dengan pengarahan saya dan bimbingan saya itu mereka menjadi sedikit demi sedikit bisa bekerja sama dengan kelompok mereka. Iya Bu. Kemarin terlihat Bu Ririn kan, saya lihat kan ada salah satu kelompok yang sering jenengan kunjungi untuk ditanyakan kesulitan, anaknya kebingungan kan, ada seperti itu. Yang satunya istilahnya bekerja sendiri, yang lainnya bingung ya seperti itu. Jadi perlu pendampingan dari Bu Ririn untuk meyakinkan anak-anak kemarin ya seperti itu. Kemudian secara umum mungkin setelah kegiatan observasi kemarin, Bu Ririn punya rencana untuk tindak lanjutnya pembelajaran berikutnya seperti apa Bu Ririn? Untuk tindak lanjut yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran selanjutnya itu saya akan memperbaiki yang pertama model pembelajarannya Pak. Di sini saya akan terus bagaimana cara kita untuk menggunakan model pembelajaran itu yang benar-benar sesuai. Itu kan kadang memang ada sebuah model pembelajaran yang kita terapkan itu terdapat kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, media yang nantinya saya akan gunakan itu kita harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan siswa, bagaimana kita menggunakan media tersebut. Ya, itu Pak. Seperti yang kita laksanakan kali ini, Bu Ririn mungkin secara tidak langsung bisa menjawab atau menemukan solusi sendiri dari pancingan-pancingan yang saya berikan ya Bu ya. Jadi Bu Ririn sudah paham, oh tadi kekurangannya seperti ini, kemudian nanti untuk tindak lanjutnya seperti apa, Bu Ririn sudah paham dan bisa menemukan sendiri. Mungkin nanti Bu Ririn bisa berkolaborasi dengan rekan guru di sini ataupun di sekolah yang lain, satu gugus ataupun gugus yang lain, agar bisa berkolaborasi mungkin di KKG juga. Kan kita setiap 1 bulan sekali melaksanakan, bisa sharing di sana agar nanti bisa menceritakan hal-hal seperti ini. Mungkin yang punya kendala-kendala seperti itu bisa melakukan perbaikan dan tindak lanjut ya seperti itu. Terima kasih Bu Ririn telah melaksanakan percakapan pasca observasi, dan di sini Bu Ririn setelah melaksanakan saya anggap dari kegiatan ini tadi sudah punya istilahnya gambaran mengenai apa kekurangan dan apa nanti tindak lanjut agar Bu Ririn bisa di pembelajaran berikutnya bisa lebih sukses, bisa melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Kemudian di sini juga kaitannya dengan pembelajaran ini, kaitannya ada yang kaitannya dengan berdiferensiasi kemarin Bu ya, ada yang konten, proses, kemudian di sini di produk. Mungkin diprodukkan karena kemarin tidak cukup waktu Bu Ririn ya, mungkin bisa dipraktekkan di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih, itu sudah menjadi catatan Bu Ririn juga kemarin. Terima kasih pada kesempatan ini telah melaksanakan dengan baik untuk observasi dan pasca observasi, dan Bu Ririn alhamdulillah bisa menemukan sendiri solusinya. Bagaimana Bu Ririn untuk perasaannya karena ini sudah bisa lega? Iya Pak. Iya. Sudah bisa menemukan tindak lanjut apa yang nanti saya berikan kepada anak tersebut. Iya. Demikian percakapan kami dengan Bu Ririn kaitannya dengan pembelajaran pada observasi kemarin yang luar biasa. Terima kasih karena Bu Ririn sudah menyempatkan waktunya dan memberikan jawaban-jawaban yang sekiranya sudah memenuhi kriteria yang sudah saya memberikan pertanyaan tadi.
Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.